Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riverio. Saya dari kelompok Edan Nasution. Di sini saya akan membicarakan tentang analisis kebutuhan sistem. PT Intilab adalah laboratorium yang bergerak di bidang jasa uji analisa dan monitoring. Lingkungan yang terletak di wilayah berkembang Tangerang telah tersertifikasi oleh Komitmen Akreditasi Nasional dan terintegrasi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jasa pengujian lingkungan dibutuhkan untuk kegiatan domestik seperti rumah sakit, perkantoran, gedung, hotel, apartemen, dan lain sebagainya, serta kegiatan manufaktur dan di sebagai macam industri seperti industri kimia, industri tekstil, industri makanan dan minuman, industri kayu, industri cat, industri farmasi, dan industri lainnya. Tujuan analisis untuk mengetahui proses bisnis jasa uji lingkungan yang ada di PT Intilab. Panduan pengumpulan data pertanyaan. Proses bisnis apa saja yang ada di PT Intilab, poin-poin dan harapan, permasalahan dihadapi dan harapan PT Intilab terkait proses bisnis, penjualan jasa, stakeholder dan dokumen yang terlibat dalam proses tersebut. Pada proses bisnis pelayanan jasa di PT Intilab, pengujian uji analisis sampel air. Bagaimana proses pengujian sampel air? Notes interview. Pelayanan cepat, pelanggan mengharapkan layanan yang cepat dan efisien, termasuk pengiriman hasil uji yang analisa dalam waktu yang lebih singkat. Transportasi biaya harapan pelanggan. Untuk adanya kejelasan mengenai biaya tambahan yang mungkin timbul, sehingga mereka dapat mencermatan anggaran dengan lebih baik. Aksesibilitas yang lebih luas. Pelanggan mengharapkan adanya kemungkinan pengambilan dan pengiriman sampel yang lebih luas serta adanya kemungkinan kerja sama dengan wilayah yang lebih jauh. Resepsionis. Pada bagian ini, resepsionis menerima sampel dari customer dan lalu mendata sampel dan input data, lalu membuatkan laporan untuk pihak customer dan memberitahukan pengujian sampel 10 hari kerja. Lalu pihak resepsionis melaporkan ke pihak TC bahwa ada sampel dari customer. Technical control. Pada bagian TC ini, setelah pihak resepsionis melaporkan, lalu pihak TC membawa sampel untuk dicek apakah ada kerusakan pada sampel sebelumnya dan memastikan kembali setelah semuanya aman. Pihak TC melakukan ke pihak analisis dan menyerahkan sampel siap diuji. Analisis menguji sampel pada laboratorium dalam waktu 10 hari kerja. Setelah diuji, pihak analisis dibutuh oleh KC dan 3K bahwa hasil sampel dari customer aman untuk lingkungan dan melaporkan hasil tersebut ke pihak manajer lab. Legal. Pada proses ini, setelah hasil keluar dari hasil pengujian di lab oleh analisis, pihak legal memberitahukan pihak customer bahwa sampel telah selesai diuji dan hasil telah keluar. Lalu pihak legal mengirimkan hasil dan sertifikat pihak customer. Pada proses ini, setelah pihak customer terima hasil dan sertifikat selanjutnya, pihak customer memberikan kepada pihak terkait seperti DLK, Kemnaker, Menher bahwa perusahaan tersebut dan telah melakukan uji lingkungan dan perusahaan tersebut aman dari pencernaan lingkungan. Kumpulan data wawancara. Laporan wawancara proses pengujian sampel laboratorium. Tanggal wawancara 4 Maret 2024. Wawancara dengan Deden Resepsionis. Poin-poin utama. 1. Kedatangan customer ke kantor. Customer datang ke kantor membawa sampel yang ingin diuji di laboratorium seperti air dan limbah kimia. 2. Pendataan oleh resepsion mendata sampel dan menginput data terkait. 3. Pembuatan laporan untuk customer. Resepsion membuat laporan untuk customer dan menginformasikan bahwa hasil pengujian akan tersedia dalam 10 hari kerja. Lalu customer membayar via transfer. 4.
Pelaporan ke tim TC. Resepsionis melaporkan kepada tim TC bahwa sampel dari customer akan diperiksa. 5. Pemeriksaan oleh tim TC. Tim TC memeriksa sampel sebelum menyerahkannya kepada analisis untuk diuji laboratorium. 6. Pengujian laboratorium. Analisis menguji sampel di laboratorium untuk memastikan keamanan air atau limbah industri terhadap lingkungan. 7. Pemeriksaan kembali oleh QC. Tim QC memastikan kembali hasil pengujian sebelum diserahkan kepada manajer laboratorium. 8. Penerimaan hasil penguji oleh manajer laboratorium. Manajer laboratorium menerima hasil pengujian sampel customer dan membuat laporan bahwa sampel lelah lulus uji lingkungan. 9. Sales mengirimkan draft hasil sampel penelitian via email. 10. Pihak admin laboratorium memastikan bahwa hasil pengujian diserahkan kepada pihak legal untuk mendapatkan sertifikat dan hasil uji lab. 11. Pengiriman hasil dan sertifikat dan legal memberikan hasil pengujian dan sertifikat kepada customer melalui kurir perusahaan. 12. Pelaporan kepada pihak terkait. Customer memberikan hasil pengujian kepada DLHK Kemkaker Melhik untuk menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pemerintah tentang lingkungan hidup. Poin-poin pada proses bisnis pelayanan jasa di PT Intelab didapati beberapa poin-poin yang dirasakan oleh customer. 1. Tunggu lama waktu penantian hasil uji analisis yang mencapai 10 hari kerja mungkin menjadi masalah bagi klien yang membutuhkan hasil dengan cepat. 2. Biaya tambahan. Meskipun penawaran harga kompetitif, biaya tambahan untuk mengirim pengambilan sampel bisa menjadi beban tambahan bagi klien. 3. Keterbatasan lokasi. Meskipun klien di luar wilayah yang mudah dijangkau akan menghadapi kesulitan dalam menggunakan layanan ini. Dengan memperhatikan pain points dan harapan pelanggan, Intelab dapat meningkatkan layanan mereka dengan mempercepat waktu pengujian, memberikan transparansi biaya yang lebih baik, dan memperluas aksesibilitas layanan mereka. Observasi. Berdasarkan observasi terhadap perusahaan Intelab, beberapa hasil yang disimpulkan adalah 1. Komitmen terhadap kualitas. Perusahaan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kualitas layanan dengan menerapkan standar internasional seperti ISO 1795/2017 dalam sistem manajemen mutu dan kompetensi laboratorium. 2. Fokus kepada kepuasan pelanggan. Visi dan misi perusahaan menekan pentingnya memprioritaskan kepuasan pelanggan dengan menyajikan hasil analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan hukum. 3. Keadaan layanan. Perusahaan menawarkan layanan yang handal dengan mengirimkan draft atau hasil uji sementara langsung kepada pelanggan yang membutuhkan serta penggunaan teknologi terbaru dalam alat uji analisa. 4. Pengendalian mutu. Perusahaan mengimplementasikan berbagai metode pengendalian mutu seperti penggunaan bahan acuan bersertifikat, berpartisipasi dalam uji banding atau laboratorium. Dalam pengujian replikat duplo untuk mematikan keakuratan dan keandalan hasil uji. 5. Transparansi dan profesionalisme. Perusahaan menunjukkan transparansi dalam biaya dan proses kerja, serta berkomitmen untuk menjaga profesionalisme dalam setiap aspek layanan yang mereka berikan. Dengan demikian, Intelab memiliki yang kuat untuk menjadi mitra kerja yang dapat diandalkan dan terpercaya dalam bidang uji analisa dan monitoring lingkungan. Nah, saya akan melanjutkan apa yang telah rekan saya sampaikan sebelumnya. Kita memasuki tahap identifikasi stakeholder dan pemilik dokumen. Stakeholder yang terlibat di sini saya membuat mural ada dari pihak customer,
bagian resepsionis, technical control, analis, K3, dan QC, admin lab, manager lab, dan sales, bagian legal, kurir, hingga pemerintah. Berikut ada stakeholder yang terlibat dalam pengujian analis. Nah, berikutnya kita masuk pemilik dokumen. Siapa saja pemilik dari dokumen hasil pengujiannya? Dari resepsionis, technical control, resepsionis mungkin dokumen dari customer, lalu technical control menerima dari resepsionis, lalu analis, K3, QC, dan manager lab. Lalu sales mengirimkan hasil pengujiannya ke pihak customer dan legal. Mungkin sales bisa mengirim via email, dan kurir bisa mengirimkan secara langsung hasilnya yang telah final. Dan lalu itu customer menyerahkan hasil dokumen ke pemerintah. Berikut ini adalah identifikasi stakeholder dan pemilik dokumen. Nah, berikut ini kita memasuk identifikasi proses pemodelan bisnis yang ada di perusahaan laboratorium. Pertama-tama kita customer datang membawa sampel yang akan diuji, lalu diterima oleh bagian resepsionis dari perusahaan, lalu resepsionis mendata sampel yang diterima dan lalu menyerahkan ke bagian technical control untuk dicek bagiannya, dan bagian analis melakukan technical control menyerahkan ke analis melakukan pengujian sampel, dan analis membutuhkan waktu untuk pengujian dan hasil pengujian itu 10 hari kerja. Quality control, setelah hasilnya selesai, quality control memastikan bahwa sampel aman. Nah, di sini kita ada parallel gateway. Nah, parallel gateway ini ada hasilnya itu ada ke admin lab membuat hasil laporannya untuk diserahkan ke bagian legal. Nah, di sini ada manajer laboratorium menyerahkan draft hasilnya ke sales, lalu sales mengirimkan ke customer. Ini hanya draftnya saja ya, belum final sertifikatnya. Nah, lalu kita lanjut ke bagian admin. Admin melaporkan hasil ke legal, lalu legal mengeluarkan hasil pengujiannya bahwa sampel yang customer berikan adalah aman untuk layak di lingkungan, lalu memberikan ke kurir perusahaan untuk mengirimkan hasil dokumennya bahwa hasil uji lab telah selesai dan hasilnya aman untuk lingkungan. Lalu pas di nomor 11 customer menerima hasil dan sertifikat, lalu customer laporkan hasil pengujian lingkungan ke pihak terkait seperti dari DLHK, Kemenaker, Kemenhalka. Nah, berikut. Nah, setelah ini kita ada N, simbol N, dan setelah selesai hasil identifikasi proses yang saya buatkan BPMN-nya. Berikut ini adalah contohnya. Kita masuk ke identifikasi kebutuhan pelayanan jasa di laboratorium lingkungan. Berikut ada pain point dan harapannya. Pain point-nya adalah tunggu lama waktu penantian hasil pengujian analisnya, mungkin membutuhkan waktu 10 hari kerja. Mungkin ini yang menjadi pain point dari pihak customer, menjadikan masalah bagi klien yang membutuhkan hasil dengan cepat. Dan biaya tambahan, mungkin menawarkan harga kompetitif, mungkin biaya tambahan untuk pengiriman dan pengambilan sampel bisa menjadi beban tambahan bagi pihak customer, dan keterbatasan lokasi. Mungkin lokasinya sangat strategis di daerah Tangerang,
Mungkin kalian di luar wilayah yang mudah dijangkau, mungkin harapannya mungkin pain point dari customer mungkin bisa ada di daerah-daerah lain agar terjangkaunya hasil pengujian untuk daerah yang di luar dari Tangerang. Berikut adalah pain point-nya dan kita masuk ke harapannya. Pelayanannya cepat, pelangganan mengharapkan layanan yang cepat dan efisien, termasuk pengiriman hasil uji analis dalam waktu yang lebih singkat, transparansi biaya harapan pelanggan untuk adanya kejelasan mengenai biaya tambahan yang mungkin timbul sehingga mereka dapat merencanakan anggaran dengan lebih baik. Aksesibilitas yang lebih luas, pelanggan mengharapkan adanya kemungkinan pengambilan dan pengiriman sampel yang lebih luas serta adanya memungkinkan kerja sama dengan wilayah yang lebih jauh, mungkin lebih agar lebih mencakup wilayah-wilayah lainnya, harapan dari pihak customer. Nah, kita masuk ke identifikasi kebutuhan juga. Nah, sama saja dari harapan dan pain point-nya dari yang sebelumnya. Devlen bagaimana mengelola sampel yang telah diterima agar efisien waktu pengujian. Nah, solution idenya menambahkan fitur tracking. Mungkin pihak perusahaan agar tahu nih sampel ini tuh sedang pengujian apa, udah sampai tahap mana aja pengujiannya agar pihak customer tahu gitu. Dan menambahkan fitur jemput sampel, mungkin dari perusahaan menyediakan ngejemput sampel ke perusahaan pihak customer agar tidak perlu customer harus repot-repot datang ke lab untuk mengantarkan sampel. Nah, itu adalah solution adian dari perusahaan ini. Kita kebutuhan, identifikasi kebutuhan pelayanan di perusahaan laboratorium. Nah, berikut ini adalah hasil identifikasi dokumen. Di sini ada dokumen data tanda terima penerimaan sampel dari pihak resepsionis yang diserahkan ke pihak customer saat customer datang. Di sini ada jenis air limbah domestik, outlet domestik, dan ukuran apa yang dibawa, wadahnya berbentuk apa, dan visualnya itu. Dan di sampingnya adalah jenis-jenis sampel. Mungkin ini dari pihak resepsionis ada air limbah domestik, limbah industri, air bersih, bersih RO, air minum, dan ini adalah jenis-jenis penerimaan sampel yang berbentuk air. Adalah masih hasil identifikasi dokumen. Ini adalah sebuah brosur untuk pihak customer ya. Di sini ada diskon-diskonnya, cuman di sini itu kurangnya harga yang berapa sih untuk menguji air bersih dan air limbah, kurangnya di situ mungkin harus pihak customer harus menanyakan dan negosiasi harganya juga sih. Jadi customer tidak langsung tahu untuk harganya berapa dari itu. Nah, saya berikut membuatkan hasil BPMN dari solution adient dari proses bisnis tracking pengujian ini. Nah, customer yang pertama adalah proses tracking sampel. Sales adanya update progres pengujian ke pihak customer melalui database sales. Terus database sales itu dikirimkan ke pihak customer. Nomor 3, proses pengujian. Nah, customer membutuhkan proses pengujian sampel, informasinya sudah sampai mana, dan setelah itu simbol N, dan trackingnya mungkin sangat BPMN-nya mungkin sangat sederhana, mungkin gambarannya seperti ini.
bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, kita masuk ke layanan jasa proses bisnis usulan berdasarkan hasil kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Maka berikut adalah proses bisnis usulan dari layanan PT Intile, proses penjemputan sampel. Pertama, dari pihak perusahaan adanya sebagai mungkin seperti kurir untuk menjemput atau menggunakan layanan kurir dari perusahaan lain. Kurir menjemput sampel ke pihak customer, lalu customer menyediakan sampel yang akan dibawa oleh kurir. Nomor 3, dan dilanjutkan nomor kurir menerima sampel dari customer. Lalu nomor 3 juga customer mengirimkan dokumen melalui via online, shop filenya gitu ke pihak resepsionis agar pihak resepsionis ini tahu bahwa customer ini telah mengirimkan dokumen dan sampelnya juga telah dijemput oleh kurir perusahaan. Lalu nomor 5, kurir kembali ke lab membawa sampel. Nomor 6, langsung diserahkan ke pihak analis dan langsung dilakukan pengujian. Jadi kalau awalnya kan kalau customer datang ke perusahaan diterima resepsionis, tapi ini langsung diserahkan ke pihak analis. Soalnya resepsionis telah menerima dokumennya juga via online. Lalu nomor 7, manajer hasil telah selesai oleh analis. Nomor 7, manajer lab menerima hasil pengujian setelah melalui serangkaian proses. Nomor 8, sales mengirimkan hasil pengujian via email. Hanya draftnya saja customer menerima via email, customer melaporkan hasil ke pihak terkait. Nah, ini begini gambaran dari usulan proses penjemputan sampel ya. Nah, kita telah sampai di penghujung presentasi video ini dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan atau masukan dari audiens? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya dari kelompok Edan Nasution, saya Nabil Adani Alim dan saudari Riverio Gema Sadila. Ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.